Orang Daek pergi ke Kuantan, hendak menuai sejalau padi. Nak dengar bincang perempuan, jomlah simak talk show Puan di Bumi. Assalamualaikum encik, tuan dan puan dimanapun berada. Jomlah simak bincang-bincang membahas isu perempuan di Riau, baik masalahnya dan juga prestasi. Bersama sahabat Puan dalam rancangan program Puan di Bumi. Halo sahabat Green, kembali lagi bersama saya Livia Collins di program Puan di Bumi. Hari ini kita punya topik yang menarik banget. Kita punya perempuan dan kerja penguatan di tapak perspektif lintas generasi. Saya sudah menghadirkan juga dua narasumber hari ini di studio Green Radio Line. Karena kita bilang tadi lintas generasi ya, jadi ada senior mungkin yang sudah lama berkecimpung, Ibu Woro yang ada di samping saya, dan juga Kak Mela yang ada di samping saya juga, yang kemudian sekarang itu menjadi katalisator ya, dinamisator dari sahabat Puan Riau, atau bisa disapa dengan Sapu ya Kak ya. Menarik banget namanya Sapu. Dan juga Kak Woro Supartina ini hadir sebagai Direktur LP ESM Riau. Nah, kita akan belajar bagaimana kisah inspiratif dua tokoh atau figur perempuan Riau ini dalam program-program kemasyarakatan dan juga grassroots ya, ke penguatan di akar rumput atau tapak. Kemudian mungkin supaya kita jauh lebih saling mengenal satu sama lain, mungkin boleh perkenalan diri Kak Woro di samping saya, dan mungkin sekalian perkenalan kita pengen tahu dong Kak, kira-kira bagaimana track record Kak Woro ada di dunia aktivisme dan juga dunia NGO, dan apa itu LPSM ya sendiri. Boleh silakan Kak. Makasih Via. Jadi tadi Via udah memperkenalkan juga ya. Jadi saya Woro Supartina, dan kebetulan saat ini saya sedang berada di sebuah lembaga yang namanya adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat atau LPSM. Sebenarnya LPSM ini namanya dulu bukan LPSM, itu baru jadi LPSM di tahun 2018 kalau nggak salah. Sebelumnya itu nama kita adalah ISEC atau Institute of Social and Economic Changes, walaupun ini sebenarnya lebih karena proses administrasi registrasi di dokumen di proses legalitas negara. Jadinya kemudian makanya kita kemudian mengganti namanya menjadi Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat, yang sebenarnya itu juga adalah arti dari ISEC itu sendiri. Itu satu. Kedua, kalau untuk soal jejak misalnya saya di di dunia aktivis, anggaplah pegiat gitu ya, pegiat sosial dan masyarakat. Sebenarnya kalau dari belajar berangkat dari cita-cita, ini adalah dunia yang saya nggak pernah berpikir ada gitu. Dan saya juga berpikir bahwa pasti banyak orang yang tidak tersentuh dengan dunia ini juga nggak berpikir bahwa sebenarnya ada dunia loh yang sangat menarik, yang Betul. sangat asik, yang sangat bisa kita berkontribusi dan bisa memberikan dampak, selain misalnya kerja-kerja di private sector ataupun di perusahaan-perusahaan yang selalu punya prestise dalam tanda kutip ekonomi secara secara lebih mungkin. Tapi saya melihat bahwa ada banyak hal, ada banyak benefit, ada banyak pengalaman yang saya pikir justru mungkin itu lebih saya dapat daripada kalau saya misalnya bekerja di perusahaan ya, ataupun di tempat lain gitu. Dan saya di usia saya yang sekarang ini saya merasa bahwa mungkin kalau dikonversi ke dalam nilai mata uang itu sangat besar gitu loh. Tapi hanya saja bentuknya berbeda. Dan di awal itu kan sebenarnya karena saya memang tidak berniat ya, tapi kemudian diperkenalkan atau katakanlah dibawa dalam waktu itu saya baru tamat kuliah ya. Memang kan waktu itu tamat kuliah kita pengennya kerja gitu. Lamar sana lamar sini belum beruntung, akhirnya kemudian ada teman-teman LSM ya waktu itu yang banyak LSM senior, mereka punya program besar yang hampir rata-rata LSM di Riau ini masuk di dalam konsorsium itu. Dan itu saya tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2000, sekitar 2001. Oh ya, oke. Sudah beberapa lama banget ya. Dua dekade ya, iya. 2 dekade. Dan dari situ sebenarnya mungkin saya lebih belajar melihat, kemudian
mulai merasa bahwa dunia lingkungan kerja ini juga menarik gitu loh. Ya. Sambil belajar, kemudian walaupun berpindah-pindah dari LSM dengan isu yang berbeda, tapi saya melihat bahwa kayaknya ini sesuai dengan apa yang saya impikan. Maksudnya tuh saya kan tipikal ini ya, orang yang tidak suka misalnya berada dalam lingkungan yang terkungkung, ataupun saya ingin misalnya merasa bebas berpikir, bebas menuangkan apa yang saya ingin lakukan ataupun saya pikirkan gitu. Ya. Dan dunia ini memberi tempat untuk itu gitu. Ya. Dan kemudian beberapa pengalaman saya sebenarnya, langkah-langkah saya selanjutnya, kemarin itu kan saya kebetulan menyukai juga berada di situasi yang menantang tapi dalam konteks situasi bencana. Jadi pernah ke Aceh juga untuk jadi relawan, walaupun nggak terlalu banyak, tapi waktu itu karena skala kerusakan di Aceh kan sangat besar, dan saya sangat termotivasi ingin ke sana, ingin melakukan sesuatu. Walaupun agak butuh waktu ya untuk ke sana karena nggak semua orang juga bisa masuk karena akses dan sebagainya. Pada akhirnya saya diberi kesempatan jadi relawan dengan teman-teman dari Riau juga. Kemudian dari situ setelah berapa lama, akhirnya kan sebenarnya dunia kerelawanan juga nggak bisa lama-lama gitu kalau sebagai pelaku ininya. Kemudian di sana dan banyak potensi-potensi kerja, akhirnya kerja di sana, dan setelah berapa tahun, kalau saya 3 tahun, akhirnya saya balik lagi ke sini karena saya berpikir mungkin udah cukup pengalaman di Aceh ya gitu. Oke, berarti bisa jadi dimulai dari tahu dunia aktivisme di Riau, kemudian kakak berpindah ya ke Aceh untuk menjadi volunteer saat itu. Itu waktu tahun berapa? 2005 ya, setelah bencana Aceh pada saat itu ya. Jadi di situ makin kelihatan nih bahwa kerja-kerja seperti ini banyaknya memberikan fulfillment untuk kehidupan kakak, begitu ya. Dan sudah 2 dekade berarti Kak Woro secara tidak langsung ya bekerja di bidang ini. Menarik banget, dan kita akan berpindah ke sini nih ya untuk tahu Kak Mela sendiri bagaimana pengalamannya kemudian bisa menjadi dinamisator dari Sahabat Puan, dan mungkin sudah berkecimpung ya di isu-isu perempuan dan juga pemberdayaan masyarakat, ya Kak Rumput begitu. Boleh mungkin sampaikan perkenalan Kak Mela dan mungkin motivasinya kemudian ada di posisi saat ini. Oke, saya Mela Astrina sebagai dinamisator Sahabat Puan sekarang. Sebelum saya menjadi dinamisator Sahabat Puan, saya tuh awalnya magang di Fitra, salah satu NGO. Iya, salah satu NGO. Karena kan saya masih mahasiswa nih Kak, masih mahasiswa. Saya magang, dan di situ ada pendiri dari Sahabat Puan, salah satu pendiri Sahabat Puan Kak. Jadi kakak itu mengajak kami untuk ayo nih kita gabung mengenal isu-isu perempuan, mengajak melihatlah apa aja sih perempuan-perempuan itu gimana gitu kan Kak. Jadi dari saya sendiri saya tertarik nih kan, mempelajarin bahwasanya apa aja sih perempuan itu, kenapa perempuan itu didiskriminasi, kenapa perempuan ini, pokoknya isu-isu kekerasan lah atau apa gitu kan. Jadi saya tertarik dan mencoba memasuki lembaga komunitas Sahabat Puan. Sebenarnya saya sebagai dinamisator ini baru beberapa bulan Kak, karena jadi untuk menyambung aja sebelumnya. Oke, berarti kalau kita lihat sebelumnya itu kamu magang gitu ya di salah satu NGO, setelah itu kemudian baru akhirnya bisa menjadi dinamisator dari Sahabat Puan. Iya. Nah, itu prosesnya berapa lama tuh kalau aku boleh tahu? Apakah setahun, 2 tahun sudah berkecimpung di isu ini? Kalau saya di Sahabat Puan sendiri itu sudah setahun sebagai anggotanya ya Kak, sebagai pengurus Sahabat Puan. Kalau untuk menjadi pergeseran dinamisator itu baru awal tahun kemarin Kak, menjadi dinamisatornya. Menarik. Nah, mungkin Sahabat Puan juga pengen tahu lebih dalam, Sahabat Puan ini sebenarnya programnya tentang apa sih Kak Mela? Mungkin boleh ceritakan sedikit ya. Kalau Sahabat Puan ini sendiri, dia berkomitmen untuk mengedukasi atau melindungi perempuan-perempuan, atau kita mencari tahu isu-isu perempuan khususnya di Riau lah kan Kak. Dan program-program yang dilaksanakan selama 1 tahun lebih Sahabat Puan ini ada pertama talk show Sahabat Puan,
seperti yang kita lakukan saat ini iya. ya bersama dengan Green Radio Mind. Ya, yang kedua itu ada peer teaching, Kak. Peer teaching ini berupa kita membedah buku atau belajar bersama dengan pegiat-pegiat sosial, mahasiswa serta media-media yang lainnya, Kak. Kita belajar bersama, ada tutor sebayanya. Kita tuh kayak seperti mengedukasi semuanya gitu untuk membaca dan belajar bersama. Itu dilakukan sebulan sebulan tuh 2 kali seminggu gitu, Kak. Dan ada satu lagi kayak misalnya kita tuh di Sahabat Puan itu melakukan diskusi publik, tapi baru beberapa kali. Kayak contohnya kami mengadakan diskusi gender tentang gender gitu kan, Kak, yang dihadirin juga mahasiswa serta pegiat-pegiat sosial ini. Oke, berarti all in all Sahabat Puan ini bergerak di isu bahwa kita ingin memberdayakan perempuan, lebih mengedukasi perempuan bahwa mungkin adanya terjadi penindasan atau kekerasan, diskriminasi karena disebabkan oleh gender begitu ya. Jadi ada banyak penyebarluasan informasi, diskusi bareng, kemudian juga dengan bedah buku ya, menarik banget. Jadi mungkin buku yang dibedah lebih ke buku tentang isu perempuan, seperti itu ya. Kalau saya sendiri pernah participated di salah satu programnya. Menarik. Dan Mela berarti sudah berkecimpung di bidang ini, aktivisme dan isu keperempuanan, serta langsung ke bagian tapak ya, ke akar rumput begitu. Mungkin sudah 2 tahun ini ya, dalam 2 tahun ini. Jadi kita punya 2 contoh, 2 dekade dan 2 tahun Sahabat Green. Boleh tepuk tangan para audiens di studio kita? Kurang rame tepuk tangannya. 200 audiens. Jadi di Sahabat Green, di studio Green Radio saat ini sudah bergabung beberapa teman-teman aktivis juga ya di sini untuk meramaikan cerita dan juga kita belajar bersama di hari ini. Nah, melanjutkan tadi saya juga ada informasi sedikit bahwa Kak Woro ini ya yang sudah 2 dekade ada di isu ini itu pernah juga berurusan dengan Bank Internasional dalam hal bagaimana mempengaruhi market, karena LPSM ini sendiri kan fokusnya ke ekonomi ya Kak ya, tadi seperti nama ekonomi dan sosial begitu. Ini kerja-kerja aktivismenya seperti apa sih, karena menarik banget, saya sendiri tidak banyak ke-expose dengan NGO yang fokusnya tuh ke bidang ini. Boleh mungkin Kak ceritakan lebih dalam? Jadi kalau yang pengalaman ini sebenarnya itu ketika saya belum, waktu kan sebenarnya ISEC ini udah pernah ada, tapi waktu itu ada teman kita, kolega kita yang memimpin. Waktu itu sebenarnya saya bergabung di salah satu LSM cukup besar di Riau yang bergerak di isu lingkungan. Yep. Dan kebetulan itu jaringan dan kita mendampingi masyarakat yang terdampak konflik HTI, walaupun sekarang LPSM juga sebenarnya juga bekerja pada isu-isu pendampingan masyarakat terdampak HTI ya. HTI. Itu salah satu, dan sebenarnya karena kita juga merupakan jaringan, waktu itu hostnya, induknya, sekretariatnya itu bekerja untuk kampanye, advokasi dan kampanye. Dan karena waktu itu saya di sana dan kita juga menjadi bagian dari yang namanya jaringan kertas global, Environmental Paper Network ya. Jadi IPN ini dia bridging antara situasi atau masalah di TAPA yang kemudian bisa kita bawa, kita advokasi di tingkat market base gitu. Termasuk juga selain pasar gitu ya, pasar ini kan bisa jadi misalnya konsumen akhir di luar global, atau bisa juga sebenarnya perusahaan-perusahaan printing karena produknya adalah kertas HTI. Ya HTI. Kemudian support system untuk itu ada bank, ada banking, ada financial institution yang menurut kita juga perlu dipengaruhi. Ya. Jadi pada saat itu saya lupa ada tahun berapa, sekitar 2000 belasan lah ya, antara 16-17 gitu. Jadi pada saat itu kami membawa ada perwakilan dari masyarakat ke salah satu bank di Swiss ya, untuk jadi bank Swiss ini adalah dia memberi pinjaman kepada industri HTI yang beroperasi di Riau. Dan kami ingin menyampaikan bahwa ini loh, investasi yang Anda berikan, Anda tanam itu Anda berikan kepada perusahaan yang beraktivitas
merusak dan merusak, tidak hanya merusak lingkungan tapi juga merusak tatanan sosial masyarakat. Masyarakat kehilangan lahan, masyarakat kehilangan penghidupan gitu. Jadi kami ketemu ini juga dibantu dengan teman di sana juga, LSM NGO di Swiss juga. Kami ketemu dengan pihak bank, kami juga waktu itu masuk atau berpartisipasi di rapat kayak seperti rapat tahunan ya, rapat tahunan di mana pemegang saham semua hadir, memberikan sedikit menyampaikan situasi kami termasuk juga pada saat itu kami mengirim surat, saya dan perwakilan masyarakat di sana mengirim surat kepada petenis dunia waktu itu Roger Federer yang karena dia juga jadi duta ambasador dari bank tersebut gitu. Dan direspon, dan pada saat itu sebenarnya kami tujuannya ya pada situ hanya ingin mempengaruhi dan ingin menyampaikan bahwa ada waktu itu karena memang situasi di masyarakat itu sangat tegang, sangat panas, di mana masyarakat sudah diintimidasi, diteror gitu. Dan menurut kami kita tidak bisa diam ya dengan kondisi itu, apalagi kita dengan punya jaringan teman-teman di luar yang bisa membantu untuk untuk advokasi atau kampanye seperti itu. Jadi menurut saya sih secara pribadi pengalaman ini mengajarkan bahwa kita bisa sangat bisa gini, ketika melakukan penguatan masyarakat, itu sangat bisa membawa isu itu untuk melakukan perubahan yang lebih signifikan ke level yang lebih tinggi ya, lebih luas gitu. Jadi kerja penguatan itu, kerja pendamaian itu bukan pekerjaan yang berdiri sendiri yang kemudian kita hanya harus sibuk bertungkus lumus dengan ini, tapi kadang-kadang advokasi dan kampanye itu adalah fungsinya memberikan penekanan yang bisa membantu kita karena dinamika sosial di masyarakat itu sangat tinggi gitu. Jadi apalagi kalau bicara soal konflik, konflik tenurial dan sebagainya. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh oposisi kita ataupun misalnya oleh korporasi itu berupaya untuk melemahkan masyarakat. Oposisi dari kita ya. Kita menguatkan, mereka lebih cenderung untuk melemahkan gitu. Nah, kadang-kadang tekanan-tekanan dari pihak yang lebih luas itu lebih global itu sangat membantu kita gitu. Dan ini saya lihat pola ini di banyak kegiatan teman-teman. Kalau sekarang ini kan LPSM itu bekerja bareng dengan Koalisi Jaga Hutan Alam. Jadi ada beberapa koalisi dari teman-teman Jambi, Sumatera Selatan, juga ada yang di Jakarta, di Kalimantan, dan kita melihat bahwa masyarakat sering dikriminalisasi ya. Sering dipanggil dan dituduh karena melakukan sesuatu yang dianggap oleh perusahaan melanggar aturan gitu. Padahal masyarakat sudah lebih lama tinggal di wilayah itu yang diklaim sebagai konsesi gitu. Nah, kriminalisasi proses yang mengintimidasi segala macam itu, kalau misalnya perusahaan tahu bahwa masyarakat didampingi, apakah itu didampingi LSM atau didampingi pendamping hukum, terus juga punya koneksi ke market, keluar, itu biasanya kalau saya melihat ya trennya bahwa itu akan memberikan efek kejut juga ke mereka gitu, bahwa masyarakat itu tidak semudah itu loh mereka kalahkan atau mereka katakanlah secara ekstrim yang mereka hancurkan gitu. Bahwa sebenarnya ada kekuatan-kekuatan lain selain masyarakat sendiri yang akan mendukung masyarakat ketika mereka diperlakukan secara tidak adil gitu. Jadi di saat saya mendengarnya tadi berarti ada kerja advokasi dan juga kampanye yang dilakukan tidak hanya dari akar rumput, tapak gitu ya, mungkin dari down ke top gitu, tapi juga dari top ada penekanan yang dilakukan beberapa NGO dan juga kawan-kawan di dunia aktivisme ya untuk menekan partner-partner atau bagian-bagian yang punya impact atau peran cukup besar, seperti tadi langsung menyasar ke yang memberikan funding kepada pinjaman-pinjaman kepada perusahaan HTI yang ada di Riau itu sendiri. Ini menarik banget ya, karena saya sendiri belum pernah tersentuh informasi seperti ini Kak Woro ya. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk sahabat Green yang menonton bahwa top down itu penting ya, top down tadi ya kita ngelihat, dan juga down to top juga penting. Jadi pergerakan atau kerja-kerja audiensi kita bisa dari dua arah seperti tadi. Menarik. Kita mau beralih ke narasumber kita satu lagi ya. Kalau misalnya Mela sendiri mungkin boleh sampaikan kira-kira
Sapu ini penguatan di tingkat tapaknya apa sih? Tadi kita udah ngomongin tentang sapu ini gerakannya seperti apa. Tapi gerakan di tingkat tapaknya mungkin boleh disampaikan. Kurang lebihnya gimana tuh? Kalau kami kan di tingkat tapaknya tuh kita kan berada di kota nih Kak, nggak di Kota Pekanbaru ya? Kota Pekanbaru, nggak berdasarkan di ke desa atau ke apa. Jadi kami yang melakukannya dengan peer teaching tadi tuh Kak, mengedukasi masyarakat melalui mahasiswa atau pegiat-pegiat sosial lainnya Kak, dengan membedah buku. Oh, menarik. Jadi ibaratnya kita bisa membuat komunitas begitu ya, dan melibatkan mahasiswa-mahasiswa, karena kalau dilihat dari cerita dari Mela dan juga Kak Woro, terlibat di dunia aktivisme ini diawali dari perkuliahan ya, setelah kuliah dan juga masih berada di kuliah, karena di situ kita bisa menggait human resource yang sebenarnya suka berpikir dan suka berpikir dengan keliarannya sendiri, tapi balik lagi ya, kalau saya sendiri melihat kadang dunia kerja tuh for some reason Kak, seperti menjinakkan manusia. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita ke dunia aktivisme itu bukan malah menjinakkan, malah kita dituntut untuk bebas begitu ya Kak, seperti yang tadi Kak Woro sampaikan. Dan gimana nih proses-proses atau kerja-kerja akar rumputnya, bagaimana animo dari masyarakat tingkat tapak itu sendiri terkait program-program yang dilakukan dari Sahabat Puan? Kalau untuk terkait program-program yang sudah dilakukan itu kan Kak, masyarakat mahasiswa atau pegiat-pegiat lainnya tuh ya mereka partisipasinya ini Kak, ikut misalnya ada melakukan, kita minggu ini melakukan ini kan, mereka yang partisipasinya lumayan pengikut sertanya lumayan ada gitu Kak, minggunya. Kalau Kak Woro sendiri gimana tanggapannya? Kalau misalnya bisa dibilang kan lingkungan kerja lingkup Kak Woro tuh homogen ya, orang-orang yang memang di dunia aktivisme begitu. Fokusnya udah ada, berarti mereka udah ada awareness yang cukup tinggi terkait dengan isu masyarakat dan bekerja di situ. Iya gitu. Dan di saat mungkin participated di program-program Sahabat Puan misalnya, dan kita menyasar juga masyarakat yang awam begitu. Bagaimana masyarakat itu animonya untuk program yang dilaksanakan, untuk kayak kegiatan-kegiatan diskusi atau penyebar luasan informasi gitu. Seperti apa sih Kak? Apakah masyarakat cukup concern akan ini atau agak sulit dirasa untuk kemudian menggait masyarakat awam untuk jauh lebih aware gitu? Jadi masyarakat itu kan, kalau kita biasanya kalau penguatan masyarakat itu kita mendampingi ya, kita konsepnya itu mendampingi dan sekaligus menguatkan. Jadi ada tahapnya bahwa untuk masuk ke suatu wilayah itu kita misalnya datang, dan pendekatannya sebenarnya kita live in, bukan live ya, live in ya, tinggal di sana. Live in di sana, misalnya kalau kita dan kebanyakan teman-teman pegiat juga misalnya dalam sebulan itu setidaknya 15 hari, setidaknya ya 15 hari tinggal di sana, berbau dengan masyarakat, belajar dengan masyarakat, tentang masyarakat, bagaimana kondisi sosial, bagaimana kondisi ekonomi, kondisi budaya dan lain sebagainya, termasuk spiritual dan sebagainya. Dan itu kemudian menjadi material atau bahan buat kita untuk kemudian menentukan sebenarnya pendekatan ke masyarakat seperti apa, kelompok mana yang harus kita dekati, perlu kita fokuskan. Dan kita biasanya juga menggunakan tools misalnya analisis stakeholder ya. Jadi kita menganalisis para pihak yang ada di desa untuk melihat sebenarnya yang ini kira-kira akan mendukung kita tidak, yang ini butuh apa dari kita, butuh intervensi, butuh ataupun hanya sekedar sosialisasi gitu. Jadi ini memberikan kita modal ataupun pengetahuan untuk menentukan upaya-upaya kita, langkah-langkah kita itu seperti apa itu. Dan dimanapun gitu ya. Jadi beda ya kalau kita ngelihat misalnya masyarakat ya, masyarakat yang tidak berkonflik dengan masyarakat yang berkonflik itu beda pendekatannya gitu loh. Masyarakat yang tidak berkonflik secara terbuka tapi di dalamnya ada bibit-bibit sepemahaman itu juga beda gitu. Tapi akan lebih mudah sebenarnya kalau kita datang ke masyarakat menawarkan satu program atau kegiatan yang memberikan benefit finansial ekonomi sih sebenarnya akan lebih gampang, karena sebenarnya kalau kita lihat paradigma ataupun perspektif orang kan lebih banyak ekonomi ya, dan kita bukan antipati terhadap itu, tapi kita melihat bahwa ini adalah satu strategi yang bisa jadi titik masuk itu gitu. Bahwa kemudian ada penguatan lain-lain, penjadartahuan itu juga kita tetap laksanakan. Itu yang salah satu yang mungkin memudahkan kita ketika kita untuk datang ke masyarakat untuk melakukan penguatan ke masyarakat. Tapi
untuk misalnya masyarakat terdampak konflik sendiri sebenarnya itu juga selain ada tantangan sebenarnya itu juga sebenarnya sebuah modal bahwa orang yang punya kebutuhan dia akan lebih sangat terbuka dan menerima kan. Jadi ketika misalnya mereka merasa bahwa kami sedang bermasalah nih dengan PT A, B, C, D dan misalnya seperti itu, terus oke, kita di sini datang untuk membantu Bapak, mendukung Bapak, melakukan penguatan. Biasanya mereka juga akan lebih terbuka, lebih menerima kita gitu. Karena kebanyakan kan di wilayah-wilayah ataupun area-area yang berkonflik terbuka itu kondisi kepercayaan antar mereka sebenarnya juga sudah cukup ini ya. Masyarakat juga ada yang solid, ada yang juga bervariasi tingkat ininya gitu. Jadi masyarakat sendiri juga terbelah antara yang pro dan kontra dan sebagainya. Dan biasanya kita mendekati kelompok-kelompok yang masih mau ikut berjuang, yang masih mau memperjuangkan dan mau berjuang itu aja gitu. Dan jadi setiap kelompok masyarakat ini berbeda-beda ya kondisinya. Jadi semua itu harus kita pelajari dulu. Nggak ada bisa kita datang dengan satu formula pasti. Oke, yang di sini kita pakai ini, yang di sana itu juga. Itu nggak akan pernah bisa diaplikasikan karena setiap bahkan individu pun berbeda. Apalagi ini kita bicara soal komunitas, soal kelompok, soal masyarakat, nggak bisa sama sekali kita pakai penggunaan metode yang seragam gitu. Jadi kalau misalnya strategi atau upaya kegiatan mungkin bisa ya, tapi bagaimana kita masuk, bagaimana kita bisa diterima itu butuh butuh proses juga dan butuh pendekatan yang harus direncanakan. Oke, berarti ada proses mitigasi yang cukup panjang ya untuk kemudian menentukan kelompok masyarakat apa yang bisa kita sasar. Mungkin yang ibaratnya ada layer gitu ya Kak ya, kelompok masyarakat ini yang bisa kita sasar pertama, kemudian disebar jangkauannya diluaskan seperti itu. Oke. Menarik. Kemudian kita tuh pengen juga tahu tentang LPSM itu sendiri Kak secara spesifik. Mungkin pengalaman atau aktivitas organisasi ini dalam melakukan penguatan di Tapak setelah cerita yang tadi Kakak sampaikan ya, salah satunya apa sih currently nih akhir-akhir ini tuh seperti apa? Jadi kalau anggaplah 5 tahun ke belakang ya. Jadi kita melakukan penguatan masyarakat itu di kelompok perempuan dan kelompok petani karena waktu itu kita mendorong kebijakan hijau sebenarnya di salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Jadi kita mengintervensi di kelompok perempuan, kelompok petani dan juga di tingkat pembuat kebijakan di tingkat desa, kepala desa kita membuat perkam. Itu satu. Kedua, sebenarnya yang sampai sekarang kita lakukan yaitu yang tadi saya sebutkan juga bahwa dengan koalisi jaga hutan itu kita melakukan pendampingan dan penguatan masyarakat terdampak HTI. Kalau kita kan di Riau, tapi mitra-mitra kita ada yang di Sumut, ada yang di Jambi, ada yang di Sumsel. Dan kita saat ini sedang cukup intens untuk memonitor ataupun melakukan penguatan masyarakat untuk skema salah satu sertifikasi global juga dan kita itu sama juga kegiatannya. Kita membawa masyarakat juga dengan teman-teman mitra kita dari internasional juga. Kita membawa mereka ke dalam salah satu pertemuan besar tahunan. Kalau saya sebut itu pasti teman-teman juga pada tahu ya, FSI. Waktu itu memang sedang ada sedang ada pergolakan tentang jadi ada salah satu standar di sana itu bahwa perusahaan-perusahaan, dia kan pemberi sertifikasi ya, lembaga sertifikasi yang akan memberikan stempel atau sertifikat kepada entitas-entitas bisnis yang dalam hal ini adalah produknya kertas, HTI hutan gitu, produk hutan. Dan waktu itu ada 2 perusahaan yang sudah dicabut kan, mereka pernah gabung dan dapat terus dicabut karena melakukan pelanggaran dari laporan-laporan teman-teman koalisi CSO adalah gitu. Pada saat itu sebenarnya pada tahun 2022 itu pertemuan di Bali, kita itu dengan teman-teman dari LSM Internasional, kita membawa perwakilan dari masyarakat, beberapa perwakilan masyarakat juga perwakilan CSO, dan kita melihat bagaimana forum-forum di pertemuan-pertemuan FSC itu dan bagaimana pergolakan juga waktu itu sedang diperjuangkan mosi untuk yang membuka kerangka remedi, kerangka pemulihan. Itu kan sebenarnya juga hasil lobby-lobby dari pelaku industri yang
ingin difasilitasi untuk kembali berasosiasi dengan FSC gitu. Padahal waktu itu cukup strict ya. Dari tahun 1994 untuk setiap entitas bisnis berbasis komoditas hutan yang melakukan pelanggaran, ada beberapa prinsip dia gitu, yang melakukan pelanggaran itu tidak bisa mendapatkan. Tapi karena ada lobby-lobby dan ada kompromi-kompromi, kemudian mosi itu didorong. Dan salah satu waktu itu kita sebenarnya salah satu yang mendorong, ada satu mendorong untuk proses itu dipermudah. Kita dan teman itu waktu itu mendorong untuk safeguard-nya ya. Jadi harus ada safeguard ataupun kerangka pengaman. Kalau seandainya memang itu mau ini ya, kalau itu mungkin digolkan gitu. Dan dua-duanya waktu itu lolos mosinya lolos. Nah, kemudian ininya perkembangannya adalah yang kerangka pengaman itu kan juga ini ya lolos apanya. Dan seiring waktu, seiring berjalannya proses dan lain sebagainya, kemudian ada lanjutan, kalau nggak salah di tahun yang lalu ya, di Panama. Waktu itu kebetulan perwakilan koalisi belum nggak ada yang ikut karena waktu itu cukup jauh dan pertimbangan budget dan lain sebagainya yang cukup karena kalau seandainya yang datang cuma satu kan sebenarnya agak ini juga untuk mewarnai. Jadi waktu itu kami belum, dan pada saat itu ada satu mosi yang kami dukung untuk didorong untuk melakukan penguatan, karena medis sendiri sebenarnya sudah berjalan, tapi kita melihat ada titik-titik lemahnya yang kalau ini tidak diperkuat, ini akan membuat sebenarnya sertifikasi ini cuma jadi seperti alat brainwash, dan tidak menjadi satu standar yang betul-betul bermakna gitu. Kalau memang ini tidak dilakukan gitu. Dan cukup lumayan karena ada beberapa juga kelompok-kelompok yang mendukung perusahaan yang tidak ingin agar mosi ini lolos, karena waktu itu ada pertimbangan juga lingkungan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mosi yang kita dukung itu sebenarnya dia secara voting menang, maksud itu menang, tetapi secara keputusan untuk digolkan itu dia tidak memenuhi ambang batas thresholdnya. Jadi mosi itu tidak, dan itu membuat kami berpikir bahwa tugas di TAPA itu semakin berat gitu, karena kalau standar yang mudah ini diaplikasikan dan tidak ada yang memantau, tidak ada yang dengan segala situasi pelanggaran-pelanggaran dan potensi-potensi kecurangan, sebenarnya ini tidak akan membuat ini sertifikasi ini, kemudian kerangka ini juga tidak membuat kondisi lebih baik gitu. I see. Berarti memang kerja-kerja LPSM ini menampilkan akar rumput, kemudian juga terlibat di internasional ya. Karena kita gabung dengan koalisi ya, kerja bareng ya. Oh, kerja bareng ya. Koalisinya memang tersebar dari daerah-daerah yang Kakak sebutkan tadi ya. Jadi provinsinya. Jadi memang event koalisi ini sudah dikatakan cukup kuat gitu ya untuk punya bargaining point di internasional itu sendiri. Menarik, tadi rata-rata program dari LPSM berarti memang di akar rumput yang mungkin daerah-daerah, beberapa daerah di Riau gitu ya Kak ya, kabupaten seperti itu ya. Nah, kalau kita ngelihat di Sahabat Puan sendiri, ini kan fokusnya ke Kota Pekanbaru ya kalau saya tidak salah. Nah, apa consideration bahwa mungkin sekarang saat ini Sahabat Puan itu fokusnya di Kota Pekanbaru gitu ya. Apakah karena mungkin program-program yang dilaksanakan di daerah kabupaten gitu cukup banyak sudah gitu. Tapi kendalanya adalah penyebar luasan informasi dan edukasi di kotanya sendiri mungkin cukup terbatas. Apakah karena itu kemudian Sahabat Puan ada berdiri atau apa nih? Seperti apa? Kenapa di Pekanbaru? Saya penasaran banget alasannya. Karena kan kami ini ada 5 pendiri nih Kak. 5 pendiri ini memang semuanya berada di Pekanbaru. Jadi kenapa mau letaknya di Pekanbaru? Karena kan pegiat-pegiat sosial lainnya itu sudah banyak sih, isu-isu yang ekonomi di pedesaan itu kan banyak. Tetapi di perkotaan ini jarang gitu Kak terlihat. Makanya memperkuat jejaring perempuan, komunitas perempuan. Oke, berarti memperkuat jejaring di kota gitu ya, perempuan di kota mungkin ada isu kekerasan, isu diskriminasi seperti itu ya. Karena memang di desa sudah cukup banyak. Jadi ada mungkin dilihat dari Sahabat Puan ini ada kekosongan yang mungkin mestinya diisi gitu ya. Menarik. Karena kan kami juga pernah membuat polling atau berjejak pendapat gitu kan tentang
perlindungan perempuan terhadap kekerasan berpacaran, berhubungan gitu atau KDRT gitu Kak. Kami pernah membuat jejak pendapat gitu. Oke. Terus apa yang ditemukan dalam jejak pendapat itu? Waktu pernah itu ada salah satu bercerita bahwasanya tuh bercerita tentang dia tuh pernah mengalami kekerasan terhadap pacarnya atau berhubungan lah gitu Kak. Jadi karena kami hanya sebagai ini aja tempat wadah kami untuk dia bercerita gitu Kak, ruang aman. Belum ininya sih. Tapi ada target Ada. untuk itu ya, Ya, mungkin Kak, ke depannya. ekspansi gitu ya. Ibaratnya semakin perempuan itu berorganisasi, berjejaring gitu kan, mereka akan semakin berdaya. At least seperti itu ya kita jadi kemudian bisa mengedukasi, oh ternyata ini salah loh kalau diperlakukan seperti ini. Itu kemarin berarti jejak pendapatnya dilakukan di dunia kampus, di sekitaran kampus begitu ya? Iya, sekitaran kampus. Seluruh sih Kak, meluas. Meluas gitu, jadi masyarakat umum juga ada. Oke, siap. Dan saya penasaran di Mela sendiri adalah kenapa motivasi Mela itu, Mela kan sebagai generasi muda ya gitu. Motivasi apa tuh yang membuat kamu tuh pengen bekerja dan participated di dunia seperti ini, dan udah 2 tahun dan saya rasa sekarang udah menjadi dinamisator ya, akan ada banyak track record Mela yang mungkin saja nanti akan menjadi seperti Kaworo ya sudah 2 dekade ya ada di bidang seperti ini. Apa ini motivasi anak muda ini apa gitu? Kalau dari saya sendiri ya Kak, itu tuh motivasi saya tuh biar terus belajar gitu Kak. Karena di komunitas ini atau di seperti NGO itu tuh kita dibuat untuk mencari tahu atau semuanya gitu Kak. Jadi banyak pengalaman, banyak pengetahuan, kita tuh bisa belajar berpikir kritis, bisa itu gitu. Jadi kita banyak pengetahuan atau pengalaman gitu Kak. Jadi motivasi saya bisa seperti nanti insya Allah seperti Kak Woro depannya. Ya kedepannya itu kayak salah satu perempuan ke depannya. Perempuan berdaya yang ada di Riau gitu berdaya. ya, karena saya juga sendiri melihat perempuan yang ada di Sahabat Puan sendiri dan LPSN gitu ya, adalah perempuan berdaya yang juga memberdayakan perempuan lain. Maksudnya seperti halnya Mela yang sebelumnya ada di salah satu NGO gitu ya, terus mungkin diberikan awareness gitu ya tentang isu-isu ini, dan di saat kita sudah sadar tuh rasanya susah untuk tutup mata dan telinga lagi begitu ya. Jadi that's why kamu masih ingin bergerak di bidang ini dan punya visi yang cukup panjang ya ke depannya. Oke. Nah, menurut kamu nih, saya penasaran. Selaku anak muda, untuk anak muda juga aware dengan banyak isu-isu perempuan, lingkungan, dan banyak macam lainnya lagi ya. Isu ekonomi juga tadi dibahas sama Kak Woro. Apa sih yang bisa kita sampaikan ke anak muda supaya concern seperti itu tuh mereka miliki dan mereka ingin terlibat menjadi penggerak juga gitu. Mungkin berdasarkan dari pengalaman kamu gitu. Untuk generasi penerusnya tuh masih kurang mencari wadah-wadah untuk seperti NGO atau pegiat-pegiat sosialnya itu Kak. Sebenarnya ada tapi mereka kurang mencari, kayak bisa aja lihat web kan atau media-media kayak misalnya kan Sahabat Puan ada sih Kak talk show di Sahabat Green kan, tapi mungkin masih kurang. Oke, nah Kak aku penasaran kalau dari perspektif Kak Woro yang sudah lama berkecimpung gitu ya, melihat mungkin memang transisi teknologi sekarang cukup masif, yang mana anak muda itu bisa jadi tuh ngelihat kerja aktivisme, kerja NGO itu terlalu serius gitu kan. Menurut Kakak di transisi ini seperti apa? Mungkin Sahabat Puan sudah melibatkan anak muda ya dalam organisasinya, dalam komunitasnya gitu. Bagaimana bisa attract anak-anak muda ini untuk yuk kita kerja bareng, karena pasti mereka akan replace peran-peran yang kita lakukan saat ini gitu kan Kak. Gimana Kak Woro? Jadi gini, ini sebenarnya concern kita soal kaderisasi, soal apa ya, penyambung generasi untuk kerja-kerja kita ini memang udah lama juga sebenarnya udah jadi diskursus yang membuat kita berpikir seperti apa sih sebenarnya, kepada siapa sih kita turunkan estafet kita lanjutkan estafet kita gitu, dan memang itu sudah lama. Dan salah satu sebenarnya yang saya secara pribadi dan teman-teman LPSM misalnya gitu, kita selalu berusaha menjaring dan memfilter gitu. Karena saya berpikir bukan soal Gen Z-nya aja, soal digitalisasi, soal bagaimana ketertarikan mereka ke soal realita yang sudah semakin berkurang gitu ya. Tapi sebenarnya dari dulu pun tanpa ada digitalisasi, tanpa ada media sosial segala macam, sebenarnya orang-orang yang memang ingin tumbuh dan ingin berkembang dengan jalan yang kita pilih juga sudah sedikit gitu.
Jadi sebenarnya bukan soal itu sebenarnya menurut saya kondisi sekarang, tapi itu juga tidak membuat bahwa figur-figur yang akan menggantikan itu juga bertambah lebih sedikit, tidak juga gitu. Karena sebenarnya memang bukan pilihan sih orang-orang yang ingin terjun di dunia seperti ini, melakukan perubahan secara dengan melakukan pengorbanan tapi juga ada benefit sebenarnya. Itu adalah orang-orang yang memang bukan orang-orang biasa, dalam artian bukan orang yang ingin hidup nyaman, bukan orang-orang yang kalau bahasa sekarangnya itu bukan orang-orang follower ya, bukan orang yang ini seperti ini adalah orang yang memang dia ingin melakukan sesuatu, dia tahu apa yang dia mau, dan dia tahu jalannya seperti apa, dan dia orang yang belajar. Dan menurut saya itu orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bisa kita filter, tapi bisa kita bentuk juga. Ya. Sepanjang ada bibit, itu akan bisa dibentuk. Dan plus menurut saya adalah kita juga, karena ini kalau dulunya ya, sekarang sebenarnya udah ada pergeseran. Kalau bergiat di CSO, LSM itu ada soal ideologis, yang harus ada dan harus selesai gitu loh. Kalau itu tidak selesai, kita lagi-lagi kita cuman akan menciptakan pekerja-pekerja yang hanya bekerja di dunia sosial gitu. Tapi sebenarnya penggerak itu butuh tidak hanya orang yang hanya bekerja. Dan saya melihat memang ada orang yang memang di CSO juga, di LSM juga, di dunia sosial juga, di dunia kemasyarakatan, tapi mentalnya tetap mental bekerja. Dan itu ada salah satu realita yang kita nggak bisa tutup mata juga, dan kita nggak harus membuang semua juga gitu. Jadi kita harus melihat bahwa ada yang memang kita bentuk untuk jadi pemimpin, jadi pegiat yang kita berharap dari dialah estafet kepemimpinannya akan kepemimpinan gerakan itu akan dilanjutkan gitu. Tapi memang ada support system yang layer support system yang harus kita tetap juga kita jaga, kita bentuk gitu. Apakah dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang nyaman gitu. Kemudian itu kan karena benefit ekonomi itu kan sebenarnya kalau kita pikir ya cepat habis juga ya gitu. Tapi kalau benefit misalnya kesenangan kita bertemu dengan teman-teman yang satu pemikiran, satu alignment gitu kan, itu membuat satu kenyamanan yang kadang nggak bisa tergantikan dengan uang gitu. Kita membentuk circle yang membuat kita berkembang dan bertumbuh gitu, bukan lingkungan yang hanya membuat kita jadi terlena, lupa bahwa di sekeliling kita sekarang ini sedang dari tingkat nasional sampai global aja dunia sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan kalau tidak ada individu-individu yang tidak peka, tidak melihat, tapi di satu sisi aku ngelihat bahwa banyak loh anak-anak muda yang juga di sosial media itu mereka bersuara, dan menurutku itu hanya bentuk lain aja, tapi bahwa mereka sekarang itu sedang melakukan sesuatu, itu menurutku itu adalah salah satu gejala atau fenomena yang menunjukkan bahwa ternyata kita tidak kehilangan calon pemimpin, kita tidak kehilangan calon pegiat di Indonesia. Menarik. Nah, itu ada salah satu analisis yang waktu itu saya juga pelajari, Kak. Jadi dari masing-masing generasi itu ada biasanya yang penggerak sebuah perubahan atau yang memberontak lah ibaratnya ya. Nggak bisa nih status quo seperti ini menindas, ini tidak baik untuk masyarakat. Jadi ada perbedaan di masing-masing zaman. Dulu itu para NGO yang hadir di sana. Tapi ngelihat teknologi sekarang, di saat banyak anak muda itu bisa tahu kondisi Indonesia seperti apa dari sosial media dan news yang mereka konsumsi setiap hari gitu. Jadi especially di tahun lalu ya, di saat ada mosi dari masyarakat bahwa yang akhir tahun itu demo yang cukup besar-besaran di Jakarta gitu. Jadi banyak yang menginisiasi itu dari influencer malah. Ya kan, influencer yang sudah sadar bahwa sistem seperti ini bisa dikatakan tidak baik untuk terus dilanjutkan, dan masyarakat itu demand sesuatu gitu ya, menuntut kita seperti ini gitu. Malah kemarin itu KPI-nya dari masyarakat disampaikan seperti itu ya. Nah, itu tadi menyambung yang disampaikan Kak Woro, bisa jadi memang ada terjadi shifting ya, perubahan sedikit pola gitu ya, dan semangat untuk perubahan dan membuat at least Indonesia atau dunia sedikit banyak jauh lebih baik itu pasti akan selalu ada gitu ya Kak ya, akan selalu berlipat ganda lah, tidak akan
selama masih ada peradaban pasti akan ada gitu ya, yang saya lihat dari yang disampaikan Kak Woro. Oke, saya mau beralih ke Mela lagi nih. Nah, tantangannya apa Mela? Tadi kan kita udah sampaikan tuh motivasi kamu seperti ini, tapi tantangan selama bergerak di bidang ini apa selaku anak muda dan orang muda gitu ya? Apakah jiper gitu ya kalau dihadapkan dengan para senior lain yang pastinya track recordnya sudah panjang, kemudian pengetahuan isunya sudah panjang gitu. Tapi gimana kamu selama ini tantangannya dan bagaimana kamu melihat tantangan itu dan mungkin reframe cara kamu berpikir sebagai anak muda gitu? Kalau tantangannya Kak, sebagai saya sendiri, itu tuh satu, harus ada di situ harus ada kemauan Kak. Kalau misalnya kemauan di diri kita tuh nggak ada kemauan, susah untuk bergerak untuk membuat suatu komunitas ini jadi lebih baik atau buat kita melakukan kegiatan itu tuh nggak bisa Kak. Berarti dari diri tuh harus melawan kemauan diri sendiri sih Kak. Kita tuh harus membuat bergerak untuk perubahan lebih baik. Kita tuh harus gini gitu Kak, kemauannya, kemauan dari diri sendiri. Dan kan sekarang nih serba digital gitu kan Kak, serba cepat, serba apa gitu. Jadi masih kami sebagai Gen Z, saya sebagai Gen Z tuh sedang lagi mengadaptasi dengan perubahan-perubahan digital yang cepat gitu. Oke, berarti sampai saat ini selama masih ada kemauan dan ingin belajar gitu ya, masih aman-aman aja gitu ya. Berarti itu yang mungkin diperlukan anak muda untuk kemudian aktif di dunia aktivisme atau volunteer, kerelawanan, bergerak untuk isu-isu masyarakat gitu ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, dan nanti saya akan ke Kak Woro juga nih, apa yang kira-kira anak muda itu kita bisa bikin ya, tetap tertarik gitu dengan dunia-dunia perjuangan masyarakat dan juga ke akar rumput, audiensi, dan membantu dan kampanye-kampanye seperti ini tuh bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk buat anak muda tertarik? Dengan tetap mengedukasi melalui media-media gitu kan Kak, kita tentang talk show seperti contoh talk show, kita tuh menyebarluaskan bahwasanya tuh kita tuh melakukan perlindungan perempuan, hak-hak perempuan, kita tuh bisa bersuara gitu Kak melalui media-media, edukasi media. Oke, kalau menurut Kak Woro sendiri gimana Kak? Kalau menurutku ya, aku pikir maksudku kita kan yang berbeda ya, tapi kita perbedaannya adalah kita dulu pernah muda, walaupun dengan apa yang berbeda. Jadi menurut saya jangan tinggalkan mereka, terus libatkan mereka dengan cara-cara apapun, apakah itu dengan cara yang mereka sukai atau kita menggunakan cara-cara baru ke mereka gitu. Karena menurut saya yang harus dibangun juga dalam setiap individu terhadap generasi adalah bahwa hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri gitu. Hidup kita ini adalah karena menurutku kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri, selesai kita, maksudku nggak ada gunanya kita eksis di dunia lah ya gitu. Jadi kesadaran bahwa setiap orang, setiap individu itu, setiap generasi, setiap anak itu punya potensi untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan perubahan. Dan itu adalah kalau mereka sibuk dengan dunia sendiri, coba kita mencoba untuk mengerti dunianya dan mencoba juga untuk melibatkan mereka ke dalam isu-isu yang bukan lebih berat sih, misalnya realitas-realitas yang realitas-realitas yang di depan mata yang mungkin mereka juga sebenarnya nggak terlalu aware karena mungkin selama ini yang dilihat cuma scroll benda segi panjang gitu. Walaupun sebenarnya itu sebenarnya alat yang sangat kita bisa pakai untuk melihat apapun gitu. Betul. Sekarang bagaimana kemudian kita mencari preferensi, apakah kita cuma ngelihat yang sekedar cuma bikin ketawa-ketawa atau cuma ngelihat hal-hal yang bisa misalnya membawa otak kita berpikir atau menganalisis kejadian-kejadian di sekeliling kita gitu. Tapi mungkin dengan melibatkan mereka, dengan mengerti juga mereka dan memperkenalkan sesuatu yang berbeda dari dunia mereka, artinya mengajak mereka keluar dari dunia yang selama ini. Karena saya berpikir bahwa orang bisa berkembang itu kalau dia keluar dari zona nyamannya. Jadi keluarkan dia dari zona nyamannya, bawa dia ke zona yang
ya memang pertumbuhan itu tidak nyaman gitu ya, gitu. Karena kalau nyaman kamu akan berada di situ terus gitu, kamu akan stuck berada di situ. Dan makanya kebetulan Mela kan juga di bareng sama saya kan, jadi saya selalu bilang sama dia dan termasuk generasi lain juga bahwa kalau kamu ingin maju, kalau kalian ingin berkembang, keluar dari zona-zona kalian yang mengenakan kalian gitu. Karena kalau kalian berada di zona nyaman, kalian seperti ibaratnya ya, kalau saya berpikir bahwa itu akan jadi kata di dalam tempurung gitu loh. Jadi coba keluar, lihat dunia, lihat realita lain, lihat kalau perlu misalnya segampang-gampangnya lihat tetanggamu gitu, lihat temanmu yang terdekat, lihat bagaimana kondisinya, tanya kondisinya. Itu menurut saya juga dunia digital ini kan bukan menghapus, mengurangi social bonding kita gitu, dan kekhawatiran aku ya, maksud aku nggak tahu juga apakah nanti di suatu saat kita akan seperti membangun peradaban yang kita bahkan tidak perlu bertemu gitu, cukup video call atau segala macam. Dan kalau saya berpikir bahwa sentuhan emosi, bukan emosi maksudnya itu bahwa secara emosional, secara sosial kita tuh tetap harus jadi manusia gitu. Kalau sekarang ada artificial AI dan segala macam, itu sebenarnya jangan menggantikan pribadi kita. Itu adalah alat bantu yang seharusnya bisa membuat kita lebih berisi, bukan kemudian menjadikan kita sebagai jadi wadah untuk AI gitu loh. Bukan kita yang menguasai AI, tapi kita se-AI itu kita gitu loh. Jadi jangan jadi seperti itu gitu. Dan ya itulah ya, saya pikir membawa kayak diskusi-diskusi dengan generasi muda itu salah satu cara juga untuk membawa mereka keluar dari rutinitas mereka gitu. Oke. Jadi memang himbauannya adalah bagaimana generasi muda itu bisa keluar dari bubble mereka sendiri untuk melihat hal yang berbeda. Dan menarik banget dari Kak Woro adalah mungkin anak muda tuh banyak merasa dia sudah berdiskusi, dia sudah melakukan bagiannya setelah komentar di sosial media gitu. Ini saya nggak suka begini, tapi kan sebenarnya cara paling terbaik dari itu semua adalah terlibat menjadi solusi itu sendiri kan. Bagaimana komentar kita kemudian bisa menjadi sebuah output yang aksi gitu ya. Kita bisa membuat sesuatu jauh lebih baik. Nah, ini untuk anak muda yang mungkin sering komentar dan tidak suka ya dengan apa yang sudah ada atau apa yang sekarang ada di negara kita, ya bergerak gitu. Bergeraknya dari mana ya? Dari komunitas-komunitas yang kita temukan di masyarakat. Nah, gimana untuk mencapai komunitas itu? Ya bersosialisasi tadi yang disampaikan Kak Woro ya. Kalau di Riau sendiri ada Sahabat Puan. Kalau Sahabat Puan sendiri, orang-orang masyarakat umum bisa nggak mungkin terlibat nanti nih? Atau bisa kontak atau mungkin bisa tahu programnya bagaimana tuh? Bisa Kak, kalau Sahabat Puan sendiri juga punya media sosial, Instagram, dan webnya juga ada. Oke, Instagramnya kalau boleh tahu? Sahabat Sahabat Puan. Sahabat Puan ya? Puan.sahabat. Oke, jadi teman-teman Gen Z dan juga masyarakat umum ya yang mungkin mau terlibat di diskusi, sadar mungkin masalah di sekitarnya seperti apa dan kayak nggak satisfied gitu sama masalah yang ada, mungkin bisa mulai berdiskusi kecil-kecilan karena dari hasil diskusi sendiri ya Kak Woro ya, aksi itu kemudian akan terbentuk begitu kan, jadi konkret gitu. Menarik sekali percakapan yang sudah kita lakukan bersama dengan Kak Woro dan juga Mela ya di Studio Green saat ini. Kita sudah membahas perempuan dan kerja penguatan di tapak perspektif dari lintas generasi. Harapannya sahabat Green nih bisa mendapat sedikit banyak insight-insight baru yang kemudian berubah menjadi sebuah aksi yang sahabat Green bisa sampaikan ke orang lain. Dan terima kasih sudah menyaksikan Sahabat Puan bersama dengan Green Radio Line kolaborasi di Puan di Bumi. Kita ketemu lagi insya Allah next time. See you in Green Radio Line Beyond the Limit. Kebaya molek dipadankan dengan tenun motif siku awan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunglah selalu Sahabat Puan.